Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari MN23H. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai deret berkala dan peramalan pendapatan ST Poci. Untuk selanjutnya ada nama anggota dari kelompok 1, yaitu ada Karina Putri, yang kedua ada Triwayuningsih, yang ketiga ada saya sendiri, yaitu Fauzia Rismala, yang keempat ada Dias Arif, dan yang kelima ada Fahri Adrian. Untuk selanjutnya dimulai dari tren metode semi rata-rata akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Fauzia Rismala. Untuk tren metode semi rata-rata, saya membagi data menjadi dua bagian, menghitung rata-rata kelompok A, kelompok 1, dan kelompok 2, serta menghitung perubahan tren dengan rumus, yang dimana B sama dengan kelompok 2 dikurangi kelompok 1 dibagi tahun dasar kelompok 2 dikurangi tahun dasar kelompok 1. Nah, untuk merumuskan persamaan tren Y yaitu dengan rumus A plus BX. Dan ini adalah data kita. Kita memiliki 30 data dan dibagi 2 menjadi 15 data. Untuk rata-rata kelompok pertama yaitu 40,93 dan untuk rata-rata kelompok 2 yaitu 52,4. Yuk kita lanjut ke dalam kasusnya. Di sini ada soal yang diketahui di tanggal 8 April 2024 yaitu memiliki rata-rata yaitu 40,93 dan di tanggal 23 April 2024 memiliki rata-rata 52,4. Dan ini ada menghitung B. Seperti yang saya jelaskan tadi, rumus yang digunakan dalam menghitung B yaitu B sama dengan kelompok 2 dikurangi kelompok 1 dibagi tahun dasar kelompok 2 dikurangi tahun dasar kelompok 1. Yang dimana 8 April dikurangi 23 April yaitu hasilnya 0,7, dimana jumlah customer tanggal 31 menggunakan persamaan dasar tanggal 8, berarti X sama dengan 23. Jadi Y aksen sama dengan 40 di 0,93 ditambah 0,76X, dimana Y aksen sama dengan 40,93 ditambah 0,76 dikali 23, dimana Y aksen sama dengan 40,93 ditambah 17,48. Jadi hasilnya Y aksen sama dengan 58,41. Nah, jadi perkiraan atau saat sebelum 31 jumlah customer Tepoci tanggal 31 sebanyak 58,41 orang. Selanjutnya saya akan membahas mengenai metode kuadrat terkecil, di mana nilai A sama dengan sigma Y sama dengan 1400 yang hasilnya 46,6 dan nilai B sama dengan sigma YX sama dengan 237 yang dimana hasilnya 0,105. Jadi sigma X jadi 22,247,5. Jadi persamaan tren Y sama dengan 46,6 ditambah 0,105X. Peramalan sama dengan jumlah customer tanggal 31 dengan X sama dengan 15,5. Jadi ya aksen sama dengan 46,6 dikurangi 0,105X, dimana ya aksen sama dengan 46,6 dikurangi 0,105 dikali 15,5, dimana ya akses 46,6 kurangi 1,6275 dan hasil terakhir ya aksen yaitu 44,9725. Jadi perkiraan jumlah customer Tepoci tanggal 31 sebanyak 44,9725. Nah, untuk mencari A, sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat Y dikali sigma X kuadrat.
dibagi N sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X kuadrat Y. Nah, tinggal masukin saja. Ya, habis itu hasilnya 0,066. Nah, metode tren eksponensial dari tabel tersebut, nilai A dan B didapat dengan A sama dengan anti ln dalam kurung sigma ln Y per N sama dengan anti ln 113,544 per 30 menjadi anti ln 3,7848 sama dengan 4403. Nilai B sama dengan anti ln sigma dalam kurung X kali ln Y per sigma X kuadrat sama dengan 1 menjadi anti ln sama dengan 207,058 per 2247,5 dikurang 1 sama dengan 0,092 dikurang 1, hasilnya menjadi min 0,908, sehingga persamaan eksponensial Y aksen sama dengan 44,03 dalam kurung 1 plus min 0,908. Menentukan metode yang terbaik, metode semi rata-rata. Rumus menentukan metode terbaik dari metode semi rata-rata yaitu hasil dari peramalan menentukan tren metode semi rata-rata. Jadi, Y aksen sama dengan 40,93 ditambah 0,76X. Kolom pertama dan kedua yaitu Y dan X itu diambil dari data sebelumnya. Kolom ketiga cara menentukan Y aksen yaitu dari 40,93 ditambah 0,76 dikali dengan angka di kolom X. Contohnya seperti 40,93 ditambah 0,76X. Maka X-nya itu menjadi min 13,5. Maka hasilnya adalah 30,67 dan seterusnya. Kolom keempat adalah cara menentukan Y kurang Y aksen. Contohnya seperti 40. Angka 40 diambil dari data kolom Y, 30,67 diambil dari kolom Y aksen, hasilnya adalah 9,33. Dan kolom kelima, cara menentukan Y kurang Y aksen kuadrat 2, contohnya seperti 9,33 dikuadratkan 2, maka hasilnya 87,04. 9,33 itu diambil dari data kolom Y kurang Y aksen. Menentukan metode terbaik dari metode kuadrat terkecil. Rumus menentukan metode terbaik dari metode kuadrat terkecil yaitu dari hasil peramalan menentukan tren metode kuadrat terkecil. Jadi, Y aksen 46,6 ditambah 0,105X. Yang pertama, kolom tanggal Y dan X diambil dari data sebelumnya. Yang kedua, cara menentukan Y aksen, yaitu dengan cara 46,6 ditambah 0,105 lalu dikalikan dengan angka yang ada di kolom X, seperti 46,6 ditambah 0,105 dikali negatif 14,5, maka hasilnya 45,07. Yang ketiga, cara menentukan Y dikurangi Y aksen kuadrat 2. 38 dikurangi 45,07. Hasilnya negatif 7,07. Angka 38 diambil dari kolom Y. Angka 45,07 diambil dari kolom Y aksen. Lalu negatif 7,07 dikuadratkan 2. Maka hasilnya 49,9849. Menentukan metode terbaik dari metode kuadratis. Rumus menentukan metode terbaik dari metode kuadratis yaitu dari hasil peramalan menentukan tren metode kuadratis. Jadi Y aksen 51,64 ditambah 0,105X ditambah dalam kurung negatif 0,066 tutup kurung X kuadrat 2. Yang pertama, kolom Y dan X itu diambil dari data sebelumnya. Yang kedua, cara menentukan Y aksen. Dengan cara 51,64
ditambah 0,105 dikalikan dengan angka yang ada di kolom X, lalu ditambah dalam kurung negatif 0,066 tutup kurung dikalikan dengan angka yang ada di kolom X lalu dikuadratkan 2. Seperti 51,64 ditambah 0,105 dikali negatif 14,5 ditambah dalam kurung negatif 0,066 tutup kurung dikali negatif 14,5 kuadrat 2. Maka hasilnya 36,241. Yang ketiga, cara menentukan Y dikurangi Y aksen. Contohnya seperti 38 dikurangi 36,241. Maka hasilnya 1,759. Angka 38 diambil dari kolom Y dan angka 36,241 diambil dari kolom Y aksen. Yang keempat, cara menentukan Y dikurangi Y aksen kuadrat 2. Diambil dari angka yang ada di kolom Y dikurangi Y aksen. Seperti 1,759 kuadrat 2. Maka hasilnya 3,09 dan seterusnya. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai menentukan metode terbaik pada metode eksponensial Y aksen sama dengan 44,0,3 dalam kurung 1 tambah dalam kurung min 0,908 kuadrat. Untuk yang kedua, cara menentukan Y aksen dari 44,03 dalam kurung 1 tambah dalam kurung min 0,908 dikuadratkan dengan angka yang ada di kolom X. Contohnya ini seperti 44,03 dalam kurung 1 tambah dalam kurung min 0,908 dikuadratkan min 14,5. Maka hasilnya 4,66. Yang ketiga, cara menentukan Y dikurangi Y aksen. Contohnya seperti 38 dikurangi 4,66. Hasilnya adalah 33,34. Nah, angka 38 itu diambil dari kolom Y dan angka 4,66 diambil dari Y aksen. Untuk yang keempat ini, cara menentukan Y aksen kuadrat 2, contohnya seperti 33,34 dikuadratkan 2, maka hasilnya 1111,56. Nah, maka 33,34 itu diambil dari kolom Y kurangi Y aksen. Menentukan metode yang terbaik. Metode yang terbaik yaitu metode yang memiliki sigma dalam kurung Y dikurangi Y aksen tutup kurung kuadrat 2 terkecil. Di sini ada tabel yang berisi metode tren dengan sigma dalam kurung Y dikurangi Y aksen tutup kurung kuadrat 2. Yang pertama ada metode semi rata-rata 9.855,52. Yang kedua ada metode kuadrat terkecil 7.905,6.675. Yang ketiga ada metode kuadratis 7.313,77. Yang keempat ada metode eksponensial 1.999.010,77. Pada contoh model tersebut, yang paling sesuai adalah metode kuadratis, dikarenakan memiliki sigma dalam kurung Y dikurangi Y aksen tutup kurung kuadrat 2 terkecil. Variasi musim. Variasi musim dengan metode rata-rata sederhana. Indeks musim, rata-rata per kuartal dibagi rata-rata total dikali 100. Cara mencari rata-rata per kuartal yaitu kita hanya menggunakan data customer. Contohnya seperti 38 ini kita diambil dari customer pada tanggal 1 April. Lalu bagaimana kita mencari rata-rata total? Rata-rata total itu diambil dari keseluruhan customer dari tanggal 1 sampai 30.
seperti customer Tepoci dalam bulan April ini. Jadi selama 30 hari ini ada 1.400. Lalu 1.400 itu dibagi dengan adanya berapa data ini? Data ini ada 30. Jadi 1.400 dibagi 30 yaitu 46,7. Jadi di rumus ini 38 dibagi 46,7 dikali 100, indeksnya adalah 81%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.